Kalau Anda secara normal ada lalat hijau begitu masuk gitu. Kira-kira Anda masih lanjut minum nggak? Ya mungkin kita buang dulu lah itunya, lalatnya, baru kita minum. Buset. Benar-benar memang mereka ini. Makanya saya bilang teman-teman. Tahu nggak lalat itu sukanya apa? Belum tanya sih Bang, lalat sukanya apa Bang? Ya Kalau Bang kita ini nggak perlu tanya. Memang teman-teman, sampai sekarang saya belum percaya kalau ada orang Islam membahas agama Islam. Sampai sekarang saya belum percaya bahwa dia akan waras di saat yang sama itu. Iya, yang saya percaya Bang, kalau ada orang Islam, dia akan waras kalau dia nggak bahas agama Islam. Iya. benar. Tapi kalau dia bahas agama Islam, di detik itulah, di waktu itulah dia tidak akan waras lagi. Iya. Coba, kita tahu Bang, lalat itu sukanya bangkai. Mohon maaf, tai, ya kan? Betul nggak? Bangkai, kotoran, sampah, itu yang disukai lalat, betul? Benar. Nah, lalat itu membawa banyak sekali bakteri dan penyakit, setuju? Setuju. Nah, ketika dia masuk ke minuman Anda, atau Anda pesan minuman lah. Pesan minuman Bu. Nggak taunya Anda lihat lalat di dalam. Anda minta ganti nggak? Ya kalau kita masih punya hati nurani, mungkin Bang Edis, ya enggak lah. Tetap kita buang lalatnya, kita hargai. Minum. Iya. Gak apa-apa. Jadi makanya teman-teman, orang Islam ini teman-teman, tiap hari mereka cuci-cuci. Tapi lalat diembat. Kencing onta diembat. Coba Bang, bagaimana kita waras tapi di detik yang sama kita Islam? Coba. Kalau menurut Bang Edi sendiri, dari mana Islam sendiri itu apa? Jangan ke situ dulu Bang, kita membahas ajaran-ajaran Muhammad ini loh. Bagaimana ajaran-ajaran Muhammad itu membuat orang yang masih menggunakan akal sehatnya tidak mungkin lagi akan buktinya. Gini bang, aku ingin nanya sih dengan tema yang di atas Bang Edi itu, makin belajar dengan ajaran Muhammad. Makin belajar ajaran Muhammad, bukan makin belajar dengan. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Untuk menurut Bang Edi sendiri, meninggalkannya itu secara apa Bang? Secara dohir apa secara rohani ya Bang? Ya meninggalkan seluruhnya lah, dibuang ajaran Muhammad ke tempatnya. Itu baru satu. Oke, kita kasih contoh lain. Bang, Abang tahu Cica? Cica? Tahu Cica? Tahu. Tahu nggak Muhammad benci banget sama Cica? Kalau itu aku kurang tahu Bang. Nah, pantesan masih Islam. Bang, kalau Anda mempelajari ajaran Muhammad, dikatakan membunuh Cica itu mendapatkan pahala. Makanya Bang, cara masuk surga, rajin-rajin aja berburu Cica. Dulu waktu kami kecil tuh ya, karet dilinting-linting begitu ya. Wah, tuh Cica tuh dapat. Iya kan? Kadang tuh orang tuh gini Bang, untuk beribadah itu yang dikejar itu hanya untuk masuk surganya. Keinginan kesadarannya itu hanya untuk ke surga. Tapi yang bikin itu kan Muhammad. Barang siapa yang membunuh Cica, maka dia mendapatkan 100 pahala. Iya Bang, tapi aku nggak pernah bunuh Cica ini Bang. Gimana Bang? Nggak punya pahala. Nah, berarti Anda tidak mengikuti ajaran Muhammad. Katakan Islam nggak Bang? Ya, Islam yang tanpa identitas. Islam yang tidak memiliki identitas Islam. Padahal Islam itu adalah orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Coba, tahu nggak kenapa alasan Cica itu kalau dibunuh dapat pahala? Kurang tahu sih Bang kalau masalah. Baik, pantas masih Islam. Oh ya lupa saya. Ini
Jadi pernah dengar cerita Ibrahim dibakar? Pernah. Tahu nggak siapa yang meniup-niup apinya biar apinya makin besar? Kalau dari cerita sih malaikat. Salah, cicak. Cicak bang, makanya saya bilang makin belajar ajaran Muhammad, makin cepat Anda meninggalkannya. Berarti lagu cicak-cicak di dinding tuh gimana tuh bang? Itu lain, beda, nggak nyambung itu bang. Oh, nggak Tapi nyambung. gini aja lah, coba kita menggunakan nalar akal sehat kita. Siap. Ibrahim kan hidup di masa lalu, Siap. ribuan tahun yang lalu, betul nggak? Nah, cicak yang dulu meniup-niup, andaikan itu benar. Kalau ngomong orang Islam kan memang kalau ngomong cicak-cicak itu kan harus diimani Di saja. dalam Al-Quran nggak ada bang itu bang. Masalah cicak meniup dari pas apinya Nabi Ibrahim pas dibakar itu bang. Di dalam hadis ada. Hadis yang mana itu bang? Oke, baik, dia minta tunjuk ya. Dia Iya. minta tunjuk, baik sebentar, saya minta hadis. Maaf ya bang ya. Oke, nggak apa-apa, kita sabar. Kulna ya layani dan wasalama ala Ibrahim. Ya, sebentar. Jadi, teman-teman, apakah benar ada cicak? Apakah benar ada cicak meniup? Wasalaman ala Ibrahim. Ala bang Edi juga nggak apa-apa sebenarnya bang. Iya, tapi ini ajaran Muhammad. Sabar ya. Sebentar. Iya bang. Kita akan bukakan. Gimana bang? Siap. Nih, kita akan tunjukkan bagaimana cicak itu akhirnya dibunuh oleh karena dia meniup-niup api. Saya heran, kalaupun benar, Ayat berapa bang? Ayat berapa bang? kalaupun misalnya kita buanglah misalnya akal sehat kita untuk mempercayai itu cicak meniup-niup api, tapi kan itu tetap cicak yang dulu. Ya itu. Apa Nabi Ibrahim hubungannya ayat dengan berapa cicak bang? yang sekarang? Baik, saya akan balikan dulu kamera saya. Oke siap. Teman-teman, mohon kalian jangan marah ya kalau saya bilang tidak mungkin seseorang itu waras di detik yang sama percaya sama Muhammad ya. Baik, saya akan anukan ya. Nih, saya akan hilangkan dulu efek saya sebentar nih. Oke. Ayat berapa bang? Hadis bang, hadis. Nah, iya. Ini hadisnya nih. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kalau masalah nomor hadis itu beda-beda bang. Nomor hadis itu nggak ada yang sama. Tergantung sesuai di cetakan Al-Quran siapa, itu, jilid Bang. berapa, jilid mana, cetakan berapa, penerbitnya siapa, beda-beda. Oke, nih perhatikan. Jadi di ayat berapa Ya, gitu? dalam hadis riwayat Muslim terdapat sebuah hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan membunuh cicak. Perhatikan. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan pahala 100 kebaikan. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala yang pertama. Barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang lebih kurang dari pahala yang kedua. Jadi sekali pukul bang, kalau sekali pukul dapat 100. Nah, Ya. itu hadisnya bang. Kalau 2 kali pukul nanti berkurang. Kan? Kalau sekali Itu pukul hadisnya dapat. apa bang? Gimana? Hadisnya siapa itu? Ini loh bang, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Iya. Yang mencetak? Iya, yang mencetak ya tukang hadis. Ya kan? Tapi bukan Nah. Muhammad berarti kan ya yang nyetak itu bang ya? Iya, yang nyata ya bukan Muhammad. Al-Quran juga yang nyata bukan Muhammad bang. Sama, Al-Quran juga yang nyetak bukan Muhammad kalau masalah itu. Nah, kita akan baca selanjutnya ya. Perhatikan. Nih, para ahli bahasa mengatakan bahwa ini ya, bukan hadisnya ya. Nih, apa sebenarnya? Ya, apa sebabnya? Perhatikan. Ya. Siap. Mengapa dikatakan begitu? Karena pada waktu itu cicak ini dia membantu meniup api nih. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim. Nah, jadi Muhammad
orang yang dendam kesumat, Bang. Sampai turunan cicak pun 7 turunan, 1000 turunan dibantai semua. Iya, sampai cicak kecil, cicak besar. Nih, anak-anak cicak yang belum menyusu juga nih. Nah, jadi Bang, kalau kita ngomong masalah akal sehat, sekarang saya tanya dulu lah. Nggak nalar lah Bang. Kalau iya makanya saya bilang tadi Bang, makin mempelajari ajaran Muhammad makin dekat pintu gerbang meninggalkannya. Ya balik lagi. Sesuai kesadaran kita Bang kalau seperti itu. Oke, jadi Anda setuju ya bahwa dengan background? Iya, setuju dia teman-teman. Makin belajar ajaran Muhammad, makin dekat untuk meninggalkannya. Benar itu Bang. Benar. Tuh, dia sudah mengakui dan dia seorang Muslim. Benar. Coba ya, saya kasih naik dulu ya. Siapa tahu ada Muslim yang lain. Ini Amira ini dari kemarin dia pengen naik, tapi nggak pernah berani. Cuma naik doang, nanti dia diem terus, dia nggak berani ngomong. Amira ini, ya silakan Amira. Amira, kamu berani menyalakan kamera? Berani. Silakan nyalakan kamera. Ya Amira, Anda Muslim ya? Muslim. Oke, ini David ini dia mengaku seorang Muslim juga dan dia setuju bahwa makin belajar ajaran Muhammad makin dekat untuk meninggalkan ajaran tersebut. Setuju Bang David? Setuju Bang. Setuju. Silakan. Bagaimana pendapat Anda? Dia itu pura-pura Muslim dia. Coba Anda tes dulu. Siapa tahu dia juga pura-pura. Saya juga mendukung Anda nih Amira. Coba dites dulu dia. Kalau dia terbukti ngaku-ngaku Muslim, kita tendang dia. Silakan. Ya pura dia itu mungkin. Iya. Coba Anda tes dulu. Murtad kali dia. Iya, Anda tes dulu. Anda juga jangan menuduh-nuduh saja. Mau tes apa lagi? Ya dites. Biasanya kalau seorang yang bukan Muslim itu kan dia mana tadi si David ini lah.